Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian lancar selalu, sukses selalu, bahagia selalu, berkah selalu. Aku doakan sejahtera, amin. Seperti biasa, pemirsa YouTube, berjumpa kami bersama channel Aliansi Pembuka Hati yang Mati. Di sini kami akan selalu berbagi kepada pemirsa YouTube, berbagi tips, berbagi pengalaman, berbagi inspirasi masih tentang sekitaran hati kita. Tapi sebelum pemirsa YouTube, saya bagikan tips. Jangan lupa terlebih dahulu hidupkan subscribe kami dan hidupkan lonceng kami agar pemirsa YouTube bisa mengikuti video-video baru kami yang disitu akan saya bagikan kepada pemirsa YouTube masih tentang sekitaran hati. Oke, saya anggap pemirsa YouTube sudah menghidupkan subscribe kami dan menghidupkan lonceng kami. Di sini saya akan berbagi orang baik itu selalu bisa mengendalikan emosinya. Kenapa saya akan membahas orang baik atau ciri-ciri orang baik itu? Dia selalu bisa mengendalikan emosinya. Karena emosi itu salah satu penyakit buat kita. Maka dari itu harus kita kendalikan, harus kita netralkan, harus kita nolkan, agar kita hidup itu tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Jadi gimana cara tipsnya supaya kita bisa mengendalikan emosi kita dengan baik di saat kita menghadapi amarah yang memuncak? Satu kuncinya, lihatlah orang itu atau lihatlah musuh kita, lihatlah saudara kita, lihatlah teman kita, lihatlah orang tua kita, orang yang jelek dengan kita, yang menghina kita, itu dengan penglihatan yang baik, yaitu dia lebih baik daripada diri kita. Setelah kita bisa melihat orang yang membenci kita itu lebih baik dari kita, maka di situ hati kita ini akan damai, hati kita ini akan sejuk, hati kita akan selalu menerima apapun yang di situ tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Karena hati itu sifatnya lembut, hati itu sifatnya baik, hati itu sifatnya selalu lentur. Tidak pernah hati itu mengajak untuk berbuat maksiat atau berbuat nakal atau berbuat kejam, itu tidak ada. Jadi semuanya itu yang mengajak hal-hal secara luar, secara wujud itu sampai terjadi pembunuhan, terjadi pertengkaran, terjadi emosional, itu sebenarnya bukan dari hati kita. Itu adalah dari hawa nafsu kita. Hati yang diliputi hawa nafsu, di situ berusaha hawa nafsu itu akan menghancurkan diri kita, menghancurkan jiwa kita, agar kita ini tidak beriman kepada Allah. Maka dari itu pemirsa YouTube harus berhati-hati di saat kita menghadapi segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Dipikir terlebih dahulu, dicerna terlebih dahulu, diilmui terlebih dahulu, diberi keilmuan yang matang terlebih dahulu, baru diutarakan. Itulah cara tips agar kita bisa mengendalikan emosi kita, kita bisa menunggangi atau menaiki hawa nafsu kita, bukan kita yang dinaiki oleh hawa nafsu kita. Kalau sampai kita dinaiki oleh hawa nafsu kita, amarah kita, maka kita itu tidak ada ubahnya seperti hayawan, seperti binatang, yang dimana binatang sifatnya hanya makan tidur di situ. Maka dari itu pemirsa YouTube, kita diberi akal oleh Allah yang sempurna, kita gunakan akal untuk berbagi tips, berbagi pengalaman, berbagi inspirasi. Kita diberi pemikiran oleh Allah, kita gunakan pemikiran itu untuk berpikir, menata diri, menata hati, agar apa? Hati kita selalu bisa damai, selalu bisa sejuk, selalu bisa lembut, selalu bisa lentur, agar apa? Rahmat dan hidayah Allah akan tertancap di dalam hati kita.
Kalau sudah rahmat dan hidayah Allah tertancap di hati kita, maka kita akan menemukan jati diri, menjadi manusia sejati. Semoga pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah bisa menjalankan apa yang saya sampaikan dan bisa menerapkan apa yang saya ucapkan. Insya Allah jalan akan terbuka lebar untuk pemirsa YouTube akan menjadi manusia insan kamil sejati. Terima kasih. Ini pembagian dari kami, cara tip untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Salam sejahtera. Mohon maaf. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.